selamat siang Sobat Sehat Rumah Sakit Panti Waluyo dimanapun berada. Kembali lagi berjumpa dengan saya Anggi di acara Prognosa, program Ngobrol Santai bersama dengan Rumah Sakit Panti Waluyo untuk edisi siang ini Selasa 8 Februari 2022. Dan tema kita nih pada siang hari ini adalah apa beda tingkat stadium pada kanker payudara. Nah, di sini saya nggak sendirian nih Sobat Sehat, sudah hadir bersama saya Dr. Ambrosius Isa, SPB MSI MEP, dokter spesialis bedah Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Selamat siang Dokter Isa. Selamat siang. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir dan kembali bergabung di Prognosa. Sebelum kita memulai nih untuk materi kita siang hari ini, saya mau ingetin untuk Sobat Sehat semua yang ada di rumah untuk tidak perlu takut ke Rumah Sakit Panti Waluyo karena Rumah Sakit Panti Waluyo aman. Semua tenaga kesehatannya sudah divaksin dan kami semua di sini melakukan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan rumah sakit. Serta untuk Sobat Sehat semua tetap melakukan protokol kesehatan ya dengan ketat, tetap pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas sebisa mungkin karena pandemi belum berakhir. Nah, untuk mulai 1 Desember kita juga menginfokan Rumah Sakit Panti Waluyo sudah bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menjadi pusat layanan kecelakaan kerja yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Sobat Sehat bisa mengunjungi untuk IGTV kami di RS Panti Waluyo Surakarta _Surakarta dan YouTube channel kita di RS Panti Waluyo. Jangan lupa ya di like, share, and subscribe. Banyak sekali info-info kesehatan yang tentunya sangat bermanfaat untuk Sobat Sehat semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi nih dokter, kemarin kita ada polling nih dok di Instagram tentang deteksi dini kanker payudara. Nah, audiensnya yang turut serta nih sekitar 50 orang secara acak nih dok di followers IG Panti Waluyo. Ada beberapa pertanyaan nih dok ya. Apakah terasa benjolan di sekitar payudara yang cenderung tidak bulat, tidak jelas, dan tidak rata-rata? 80% menjawab tidak, 20%-nya menjawab iya. Kemudian untuk polling yang kedua, apakah terdapat perubahan bentuk yang cenderung asimetris? 79% dari audiens menjawab tidak. Kemudian ada 20% yang menjawab iya. Apakah terdapat cairan keruh atau darah yang keluar dari puting? 90% audiens menjawab tidak dan yang 90%-nya menjawab iya, ada cairan keruh yang keluar. Kemudian untuk yang pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat perubahan kulit sekitar payudara yaitu menjadi mengeras seperti kulit jeruk ya dok ya. Ini ada 89% yang menjawab tidak, kemudian ada 11% yang menjawab iya. Nah dari polling-polling itu tadi nih dok, kita akan segera masuk ya dok ya ke materi. Untuk Sobat Sehat bisa ikut serta dengan menuliskan komentar maupun pertanyaan di kolom IG kami ya. Nah kanker sendiri itu apa sih dok sebenarnya? Jadi sebenarnya kanker itu adalah suatu penyakit yang tidak menular pada tumor ganas. Jadi tumor itu terbagi dua, ada yang jinak, ada yang ganas. Dibedakannya dari pertumbuhannya. Jadi pada tumor jinak biasanya cenderung tumbuhnya lambat. Kemudian kalau dilihat ada kapsulnya, tumbuhnya lebih teratur. Tapi kalau pada tumor ganas atau cancer itu dia tumbuhnya tidak teratur, tumbuh cepat. Kemudian sifatnya yang paling menandai adalah kemampuan dia untuk menginvasi atau untuk metastasis. Jadi untuk penyebaran ke organ lain yang jauh. Metastasenya bisa lebih ya. Itu kira-kira cancer itu seperti itu. Kalau seperti FAM sendiri itu masuk ke cancer atau enggak ya dokter? Itu jinak itu. Jinak ya. Tumor jinak itu. Tumor jinak ya dokter ya. Oke, untuk kanker payudara sendiri itu sebenarnya yang menyebabkan itu apa sih dokter? Jadi sampai saat ini penelitian ini tidak diketahui penyebab pastinya terjadinya kanker payudara itu, tetapi kita ada namanya faktor risiko. Faktor risiko untuk terjadinya kanker pada payudara yang faktor risiko itu yang memudahkan munculnya terjadinya. Apa aja faktor risikonya? Yang jelas
jenis kelamin wanita lebih banyak daripada pria. Kemudian usia tua, jangan dikira kalau ketika menopause itu malah aman gitu, enggak, tapi justru juga meningkat. Faktor resikonya Kemudian lebih meningkat. ya faktor itu lebih meningkat. Kemudian faktor reproduksi. Jadi ketika wanita yang sudah menikah diharapkan dia terjadi kehamilan paling tidak sekali, kemudian sampai melahirkan, dan kalau bisa melahirkannya itu kehamilannya itu di bawah 35 tahun. Itu akan menurunkan risiko. Kemudian setelah itu dia menyusuinya paling tidak selama 4 bulan. Itu juga bisa menurunkan. Itu menurunkan ya. Kemudian faktor menars pada wanita yang lebih awal dan menopause-nya agak lambat, jadi paparan terkena estrogennya lebih lama, itu meningkatkan risiko. Seperti ya. Kemudian gaya hidup jelas, kalau wanita yang agak gemuk gitu cenderung untuk terkenanya lebih berisiko. Kemudian yang suka minum alkohol, yang suka merokok, kemudian yang pernah mengalami radiasi di daerah dada, ya. Kemudian pasca menopause dia memakai terapi sulih hormon, itu akan meningkatkan risiko terkena CA pada payudara. Kalau kebanyakannya yang muncul itu di perempuan, apakah juga memungkinkan nih dok untuk muncul kanker payudara itu di kaum laki-laki, dok? Ada. Jadi presentasenya 90%, 99% pada wanita, 1% di pria. Jadi pria pun bisa terkena CA payudara ini. Biasanya untuk yang di pria juga faktor risiko yang menyebabkan kalau itu juga sama. Ya disinyalir estrogen juga memang. Memang hormonnya hormonnya untuk perkembangan di payudara. Untuk FAM sendiri tadi dok, apabila terkadang kan memang sudah dilakukan tindakan pengangkatan benjolannya, kadang bisa muncul lagi. Dan kalau muncul lagi itu apakah bisa menjadi kanker atau memang? Betul. Jadi faktor risiko itu pada riwayat operasi sebelumnya, contohnya tadi itu FAM atau ada kista, dia itu bisa meningkatkan risikonya terjadi CA payudara. Memang tidak selalu. Faktor genetik juga, tadi saya lupa, faktor genetik juga meningkatkan faktor risiko untuk terjadinya CA payudara, walaupun tidak terus yang misalnya ibunya atau saudaranya terkena, dia pasti terkena, enggak. Itu 10% lah, kurang lebih. Dipicu juga dengan gaya hidup mungkin ya dokter. Multifaktor. Kalau kita bicara cancer gini, penyebabnya kan multifaktor. Kemudian untuk stadium kanker payudara sendiri dok, itu sebenarnya ada berapa sih dok untuk stadiumnya? Kemudian untuk melakukan pemeriksaan nih dok, untuk apakah kita mendeteksi kita terkena kanker payudara atau tidak, itu seperti apa dokter? Jadi stadium untuk kanker payudara itu ada 4. Stadium 0, stadium 1, 2, 3, dan 4. Ya, jadi dari stadium 0. Stadium 0, apa yang dikatakan stadium 0? Stadium 0 adalah di mana si sel itu dia sebenarnya belum menembus. Jadi CA-nya itu belum menembus, masih di dalam sel. Namanya kalau di bahasa medisnya CA in situ. In situ itu di dalam selnya itu tahap penularan. Misalnya dia itu sulit deteksinya. Tapi kalau ada yang sampai stadium 0, untuk kedepannya survivalnya lebih baik. Karena terdeteksi lebih dini ya. Iya. Kalau stadium 1, dia itu
ukuran tumornya kurang dari 2 dan tidak ada penyebaran ke kelenjar getah beningnya. Oke. Kalau yang pada stadium 3, stadium 2 dulu ya. Stadium 2 dia 2 sampai 5 cm ukuran tumornya. Lebih besar. Lah ukuran tumornya itu dia sudah mulai ada kelenjar getah bening yang terlibat. Oke, sudah mulai ada Ya. penyebaran ya dokter. Ya. Kemudian stadium 3 dia mulai sampai ke kulit atau sampai ke dinding dada. Kalau udah stadium 4, berapapun ukuran tumornya itu dinamakan udah metastasis, namanya langsung stadium 4. Oke. Nah, jadi stadium itu juga ada 3 komponen yang kita periksa. Jadi namanya TNM. TNM itu T-nya itu adalah besar dari tumor sendiri. Yang tadi itu. Jadi T1 dia Dengan pemeriksaan kurang dari 2 fisik cm, ya. T2 2 sampai 5 cm, T3 lebih dari 5 cm, T4 sampai ke kulitnya atau sampai ke dinding dada. Kemudian NN-nya apa? Node itu keterlibatan kelenjar getah bening di sekitar. Nah, kalau M-nya itu metastasis. Kalau sudah M, dia sudah metastasis. Sudah mungkin ada penyebaran ke organ lain. Penyebaran ke organ lain. Kemudian kita bisa tahunya kadang-kadang kalau sudah metastasis itu kadang gejalanya mungkin malah tidak di payudaranya. Mungkin pusing berlebih, pusing kok tidak sembuh-sembuh. Oke. Kalau misalnya penyebarannya ke paru, dia sesak. Penyebaran ke hati, mual muntah. Oke. Jadi justru penyebarannya yang muncul keluhan ya dokter? Mungkin gitu. Jadi misalnya ke tulang, tiba-tiba tulangnya patah. Atau linu-linu di tulang. Ternyata setelah diperiksa, ada benjolan kecil. Tapi gejalanya di tempat lain. Itu yang stadium 4 biasanya. Sudah ada gejala di tempat lain. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih dok dari Arinda Wedinia. Kalau ada benjolan pada payudara tapi masih kecil, apakah juga harus dilakukan operasi dokter? Iya, jadi step-stepnya kita memang para wanita tuh harus mengenali dengan baik payudaranya. Ya kita lah gitu, kita sebagai pemiliknya. Kenalilah payudara Anda dengan baik. Jadi setiap kelainan, setiap ini bisa dikonsulkan ke dokter. Ya, nanti misalnya seperti ini ada benjolan payudara kecil, sebaiknya kita periksa dulu dia benjolannya itu di dalam payudara atau di kulitnya. Ya. Karena tidak harus terus misalnya ya, misalnya ternyata ada nih di kulit benjolan kecil, ternyata dia bukan termasuk ke tumor payudara, misalnya ada kista aterom atau apa, itu perlu dilakukan operasi. Kemudian juga di dalam payudara nanti kita bisa deteksinya pertama dengan sadari, kedua dengan USG atau mamografi. Kalau memang tumornya masih kecil, kita observasi masih bisa. Ya. Kadang tidak teraba gitu. Kita tidak terus langsung judge operasi, enggak. Tapi kita bisa observasi dulu ya. Pemeriksaan untuk lebih lanjutnya ya dokter. Nah, untuk yang sobat saya semua yang di rumah nih dok, untuk kita bisa mendeteksi sadari itu tadi caranya gimana ya dokter? Caranya sadari? Caranya sadari itu, sadari itu harus dilakukan pada wanita, sebaiknya pada wanita yang sudah mulai menars, sudah menstruasi ya. 1 bulan sekali, biasanya hari ke-7 sampai 10 dari awal menstruasi, ya, jadi hari ke-7 10.
caranya macam-macam. Bisa dilakukan perabaannya otomatis oleh beliaunya sendiri. Jadi ada masing-masing ya. Jadi bisa macam-macam caranya, dengan dari arah puting ke arah luar, searah jarum jam ya. Keluar, kemudian bisa dengan gerakan naik turun. Atau bisa dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Posisinya pun bisa tiduran, bisa dengan di kamar mandi dengan berkaca. Jadi setiap kelainan harus kita waspadai. Kita paling enggak kita ini kenapa ini, iya toh? Makanya deteksi ya dokter. Iya, makanya harus tiap wanita harus mengenali payudaranya dengan baik, payudaranya sendiri dengan baik. Ya. Kalau yang untuk pasien-pasien nih dok yang sudah didiagnosis nih untuk kanker payudara seperti itu, untuk perawatannya seperti apa dok? Setelah adanya tindakan operasi itu apa tindak lanjutnya dokter? Ya jadi gini, jadi kalau misalnya ada menemukan benjolan, sebaiknya ke medis, ke dokter gitu ya, dilakukan pemeriksaan. Setelah itu nanti akan kita periksa apakah perlu dilakukan. Yang jelas awalnya pemeriksaan fisik dulu, pemeriksaan fisik kita, kemudian kita lanjut bisa dengan USG atau mamografi, CT scan atau MRI. Setelah itu, semisal ada benjolan, kita lakukan biopsi. Ya, biopsi nanti hasilnya apa? Hasilnya jinak atau hasilnya ganas. Kalau ganas nanti ada misalnya, terus kemudian kita lihat stadiumnya ya toh, kita lihat stadiumnya apakah dia perlu tindakan operasi. Operasinya juga nggak cuma macam-macam jenisnya, nggak harus selalu pengangkatan payudara ya, bisa juga cuma tumornya dilanjutkan dengan radioterapi. Bisa juga dia misalnya terlalu besar ya, stadium ini melekat gitu, bisa namanya di neoadjuvan. Neoadjuvan tuh di kemoterapi dulu untuk mengecilkan kansernya, baru setelah itu dilakukan operasi. Tetapi tidak semua gitu juga, ada juga stadium 4 di mana penilaian khusus, jadi tidak harus selamanya seperti itu. Juga dilihat hasil dari PA-nya. Hasil PA-nya dari si tumor itu, sifat biologinya gimana. Karena ada yang dia tidak bisa dilakukan kemoterapi. Jadi si tumor itu istilahnya triple negatif, itu tidak bisa dilakukan. Ya, dokter. Tidak bisa terapi hormon juga. Tidak bisa terapi target. Berarti tidak semua kanker payudara itu harus selalu diangkat ya dok ya untuk tindakan. Memang gini, memang yang terbaiknya apalagi masih stadium awal, diambil tumornya untuk tahu juga, selain sebagai diambil tumornya, sebagai kita PA. Nah itu bahan PA itu supaya kita tahu sifat biologi dari ininya si tumornya itu. Ya, dokter, ya. Nah ini sudah ada pertanyaan lagi nih dok yang masuk dari Ferry_Y_P. Apakah benjolan jinak bisa muncul kembali setelah diangkat? Nah, ini hampir mirip ya dok tadi dari misalnya kayak FAM tadi ya dok, itu ada kemungkinan tumbuh kembali. Bisa. Jadi selama manusia itu hidup, masih kemungkinan tumbuh tumor kembali kan? Ya, kemudian ya kita deteksi dulu apa itu, ya toh, di mana letaknya. Tapi jadi, kalau seperti FAM atau benjolan kecil itu kalau tidak mengganggu, apakah memang juga harus diambil? Makanya diobservasi dulu. Jadi nanti ada memang kalau kecil masih ada tempat untuk kita lakukan observasi. Tapi kalau bila mana dia mulai membesar, ya sebaiknya kan kita butuh biopsi toh, untuk tahu, menentukan ya, memastikan. Untuk tahu, iya. Lebih pastinya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih dok dari Januar Arya. Apakah diet dan olahraga bisa menyembuhkan kanker nih dok? Mungkin terutama kanker payudara ya dok?
Ya, jadi ini masuk ke dalam setelah kena cancer ya. Jadi sebenarnya bukan makanan yang menyembuhkan, tetapi gaya hidup yang baik pada pasien setelah CA payudara itu menunjang untuk kehidupannya dia. Jadi tidak ada pantang-pantangan di dalam CA payudara ya untuk setelah dia terkena CA itu. Memang ada pembatasan, tapi tidak pantang. Jadi semisal lemak, semisal gula memang dikurangi, tetapi tidak harus dihindari. banget gitu ya. Iya, tidak dihindari. Kemudian juga gaya hidup, aktivitas fisik perlu sekali dengan intensitas yang sedang, seminggu 5 kali, paling tidak 30 menit. Itu membangun jadi lebih sehat orang itu, karena hubungannya juga dengan untuk menjaga berat badannya atau indeks massa tubuhnya. Pada orang CA payudara diharapkan 20 sampai 25 indeks massa tubuhnya. Jadi memang pola hidup sehat itu cukup menurunkan faktor risikonya ya dokter ya. Nah untuk seperti kalau yang zaman sekarang nih dok, mungkin ada yang pemakaian baju yang ketat itu kan ada ya dok. Itu mitos apa fakta dok? Pakai baju ketat takutnya nanti jadi kanker payudara. Oh, memicu. Itu tidak berhubungan langsung ya. Jadi baju ketat mungkin kan malah mengganggu yang lain dari kita. Jadi bukan secara langsung untuk ininya. Tetapi memang secara kesehariannya tidak disarankan untuk, jadi ada periode waktu di mana tidak memakai ketat terus untuk terutama yang ini ya pada payudaranya itu ya. Jadi memang ada periode istirahatnya. Organ juga perlu bernafas lega ya dokter ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih dok tadi dari Muhammad Wahyu Saputra 1906. Dok mau tanya hal apa yang harus dilakukan untuk mencegah kanker? Ya itu. Jadi kalau pada manusia yang sehat, kita harus untuk untuk pola hidup sehatnya kita harus salah satunya adalah diet gizi seimbang. Gizi seimbang, pilih nutrisi yang alami dan bersih. Ya. Jadi kalau bisa diolah sendiri, dimasak sendiri yang baik dan bersih. Kemudian buah dan sayur, pilih sayur-sayuran yang hijau. Kemudian tidur cukup. Tidur malam itu minimal 6 jam. Kemudian gaya hidup, tidak merokok, alkoholnya jangan minum, menghindari asap rokok, kemudian menjaga IMT atau berat badan, body mass index itu 20 sampai 25. Kemudian untuk yang menopause tidak perlu pakai terapi sulih hormon. Kemudian usahakan yang menikah kehamilan sampai melahirkan di bawah 35 tahun. Kemudian juga menyusui paling tidak 4 bulan. Salah satu cara untuk menghindari dari mengurangi faktor risiko sebenarnya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dok dari kedainya Mbok D. Dok, pakai bra saat tidur apa bikin jadi kanker? Wah, ini sering sekali muncul nih dok pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sebenarnya bukan berhubungan langsung dengan ini ya, tapi dengan ketidaknyamanan ketika memakai bra napasnya juga kita lebih tidak lebih tidak nyaman. Jadi kalau untuk seperti ini sih lebih ke ketidaknyamanan saja ya, karena tadi itu faktor risiko yang kita hindari yang itu tadi. Justru seperti kayak makanan-makanan yang zaman sekarang, junk food, fast food seperti itu juga mungkin cukup bisa membuat untuk memicu jadi munculnya.
Jadi itu hubungannya sama nanti body mass index-nya tadi IMT gitu. Karena lemak yang berlebihan mungkin ketika masa remaja itu tidak masalah ya, agak bodinya agak semok gitu ya, agak ini. Tapi untuk jangka panjang, tapi ketika nanti sudah menopause, dia tetap seperti itu. Dia itu nanti tumpukan lemaknya itu dia akan berubah menjadi estrogen. Jadi ketika menopause kan ovariumnya sudah tidak menghasilkan estrogen lagi, tetapi didapatkan estrogen dari tempat lain dari lemak itu. Lah itu yang bisa meningkatkan kejadian CA. Oke, itu kalau yang lemak berlebih. Kalau misalnya ada beberapa tuh dok yang diet proteinnya terlalu tinggi, ada yang mungkin kan pengen membentuk massa otot seperti itu. Kalau memang kadarnya terlalu tinggi dari yang diperlukan tubuh, apakah juga bisa memicu? Jadi semua yang berlebihan tidak baik, tetapi kalau dia untuk tujuannya untuk pembentukan otot, dia kan dipakai, ya toh. Yang tidak diperkenankan tuh kalau dia tinggi lemak atau tinggi protein, tapi dia tidak ngapa-ngapain. Otomatis nanti otomatis nanti dia jadi simpanan lemak loh. Nah, lemaknya itu yang kurang baik lemak di tubuh. Sebenarnya bukan lemak yang kita makan. Untuk penumpukannya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok yang masuk dari Gepeto Project. Mau tanya dok, kalau ada keturunan kanker, apakah bisa kena kanker walaupun sudah pola hidup sehat? Ya, jadi kalau keturunan atau faktor genetik tadi itu memang meningkatkan terjadinya kena payudara ya, masuk faktor resiko. Itu faktor resiko, itu faktor resiko yang tidak bisa dikendalikan. Tetapi jumlahnya pun hanya 10%. Jadi tidak terus judge dia harus jadi karena ada warisan itu langsung juga kanker itu bisa juga. Tetapi dia harus waspada gitu aja. Berarti lebih warning menjaga, warning buat kita sendiri gitu. Oh iya, saya punya faktor risiko nih, jadi saya lebih aware. Hidupnya pun juga polanya harus lebih bagus ya dok ya. Kenali payudaranya sendiri, ada apa-apa langsung. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dok dari Jevan Tarap. Apakah ada hubungan antara KB dengan hormon dengan resiko KB dengan hormon dengan resiko kanker payudara nih dok? Ya, jadi begini, ini juga termasuk faktor resiko andai kata di dalam keluarganya dia memiliki faktor risiko untuk terjadinya CA tadi. Tetapi kalau misalnya secara genetik bebas, dia tidak gemuk, remaja baik, itu pada usia muda masih tidak apa-apa, relatif aman dia untuk melakukan memakai KB hormon, nggak apa-apa. Cuma memang kalau sudah ada sudah misalnya pernah operasi riwayatnya fam atau ada kista, pernah diradiasi, pernah ada keluarga, nah itu yang harus lebih hati-hati. Pemilihan pemakaian KB juga ya. Nah ini dok, kalau sobat sehat di rumah nih dok, mungkin ada yang mempunyai keluhan atau mungkin pengen konsultasi ke dokter. Untuk jadwal praktek dokter di Rumah Sakit Panti Oloyo hari apa aja nih dok? Saya setiap hari dari jam 8 sampai jam 1. Setiap hari dari jam 8, Senin sampai Sabtu ya dokter? Senin sampai Sabtu, kecuali tanggal merah dan hari Minggu. Kecuali cuti. Itu hiburan ya dok. Iya. Untuk sobat sehat semua nih yang mungkin ada keluhan mungkin atau ada yang mau konsultasi dengan dokter Isa, bisa segera datang ke Rumah Sakit Panti Oloyo di klinik dokter Isa di Polispesialis hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai 13. Untuk informasi lebih lanjut bisa telepon di 0271 712 077 extension 0 atau 1000. Bisa juga melalui WA ataupun Telegram ataupun SMS. Nah, berarti untuk satu lagi nih ya dok, untuk sobat sehat semua, memang ada atau tidaknya riwayat ataupun warisan itu tadi ya dok, tetap menjaga pola hidup sehat itu adalah kiat yang paling utama ya untuk menghindari
apapun ya untuk menghindari sakit-sakit penyakit. Oke. Ya. Dan mungkin memang segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak baik ya dok ya. Iya, betul. Nah ini masih ada susulan satu pertanyaan lagi nih dok dari. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yang masih masuk tadi dari. Oke, belum muncul. Oh ini. Apakah orang yang dari Jevan Tarap nih dok, apakah orang yang sama sekali tidak menyusui bayi, resiko kanker payudaranya akan lebih meningkat nih dokter? Iya betul. Jadi pada orang yang tidak menyusui sama sekali, memang dia bisa meningkatkan risiko. Tetapi kan artinya meningkatkan risiko kan juga tidak terus harus selalu dia akan terjadi gitu, ya kan? Namanya faktor risiko itu faktor yang memudahkan untuk dia terjadinya penyakit, suatu penyakit. Salah satu faktor ya, Ya, dokter ya. salah satu yang memudahkan namanya faktor risiko. Oke, karena memang banyak juga ya dok ya ibu-ibu muda ya terutama yang juga menyusuinya asinya nggak bisa keluar. Ya, kadang itu. ya cuma hamil toh gitu, melahirkan, tapi malas nyusui. Oh masih ada satu lagi nih dok ternyata dari Elizabeth Sinta Pratiwi. Apakah cedera bisa menyebabkan kanker payudara? Jadi kalau di dalam faktor risiko itu tidak termasuk ke dalam hal yang bisa menyebabkan terjadinya kanker payudara. Kalau memang trauma berulang ya paling mengenai di ini jadi terjadi gangguan di ini belum tentu untuk dia meningkatkan risiko. Faktor trauma dari faktor luar trauma itu ya, misalnya trauma kena pukul atau kena hantam ya. Itu mungkin organ lain ya dok ya yang kemungkinan bisa terkena. Oke, terima kasih sekali dokter Isa untuk semua informasi yang sudah diberikan untuk sobat sehat semuanya. Monggo silahkan hadir untuk memeriksakan diri ke dokter Isa di poliklinik spesialisnya dan juga bisa untuk mendapatkan informasi-informasi kesehatan yang lainnya dari YouTube channel dan Instagram Rumah Sakit Panti Waluyo. Kami akan hadir kembali esok hari Selasa di acara prognosa yang selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.